Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Hilman. NIM 23040102059 akan presentasikan review jurnal operasi data menggunakan tiga jurnal, yaitu implementasi algoritma selip pada jaringan komputer, kompresi citra PNG menggunakan metode Village, dan analisis metode statis kamus untuk kompresi dan dekompresi data sebagai bagian dari TS mata kuliah teori informasi. Secara singkat, kompresi data itu merupakan proses mengkonversi input data stream menjadi aliran data yang lain, output stream atau aliran terkompresi dengan ukuran yang lebih kecil. Sebuah stream itu dapat berupa file atau buffer di memori. Pendekatan teknik kompresi losses adalah teknik kompresi data yang tidak mengalami kehilangan informasi selama proses kompresi losses disebut kompresi reversible karena data asli dapat dipulihkan sempurna oleh dekompresi. Nah, laporan ini menyajikan review terhadap tiga jurnal media yang membahas pendekatan kompresi data dengan metode yang berbeda. Jurnal pertama membahas implementasi algoritma jeli pada jaringan komputer yang membahas masalah pengiriman file yang berukuran besar melalui jaringan yang dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas dan memperlambat proses transfer. Kemudian jurnal kedua menggunakan metode Village yang dapat dioptimalkan untuk kompresi citra berformat PNG. Sedangkan jurnal ketiga mengkaji penerapan metode gabungan statis dan kamus dalam proses kompresi dan dekompresi data secara umum. Kemudian di sini dalam jurnal pertama yaitu analisis penerapan kompresi dan dekompresi data dengan menggunakan metode statistik dan kamus. Masalah yang diangkat di sini yaitu perlunya teknik kompresi data losses yang efisien untuk berbagai jenis file, teks, suara, gambar, program. Karena file yang besar memakan ruang dan juga memperlambat transmisi, terutama dalam kebutuhan transport data. Nah, nilai inovasi atau perbedaan penelitian pada jurnal ini yaitu jurnal ini membandingkan 5 metode losses, baik berbasis statistik, movement, adaptive movement, dan aritmetik, dan juga berbasis kamus, yaitu LGSS dan LZW. Dan inovasinya ini melakukan pengujian terhadap berbagai jenis file, serta penggunaan varian LGW15P yang menyesuaikan ukuran bit berdasarkan data. Nah, kemudian hasil dan manfaat dari jurnal ini yaitu kompresi dan dekompresi yang paling cepat dihasilkan oleh teknik kompresi Huffman coding dan rasio kompresi yang terbaik diperoleh dari teknik LZSS. Meskipun waktu kompresi dan dekompresinya paling baik, tetapi tetapi Huffman coding memiliki rasio kompresi yang tidak terlalu baik. Nah, tetapi kalau waktu kompresinya lambat, di sini terlihat bahwa Human coding lebih cocok untuk data kerja yang sering atau secara real time yang harus dikompresi dan dikompresi. LGSS cocok untuk mengkompresi data yang akan disimpan sebagai arsip. Terlihat juga bahwa LGW15F paling stabil, sehingga untuk penggunaan secara umum lebih direkomendasikan. Kemudian jurnal yang kedua tentang kompresi data menggunakan metode Village, Fast Efficient and Process Image Compression System terhadap citra PNG. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh pengguna teknologi informasi. Salah satunya adalah ukuran file yang besar membutuhkan suatu media penyimpanan yang besar. Jadi, nah, seiring serta memakan waktu juga saat dilakukan transmisi data. Ukuran data menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan di era digital, terutama untuk kebutuhan upload dan download.
dan kemudian memperhatikan juga pada kecepatan internet agar file dapat bisa diupload dan di-download. Nah, perlu adanya kompresi data. Lalu nilai inovasi atau perbedaan penelitian di sini. Nah, metode ini menggabungkan teknik pengkodian adaptif seperti column brace untuk data yang berada di luar jangkauan prediksi. Hasilnya rasio kompresi yang dicapai cukup tinggi, bahkan dalam simulasi manual bisa mencapai 50% dengan waktu kompresi yang sangat cepat, hanya sekitar 0,4 detik per citra. Lalu hasil dan manfaatnya itu metode fast efficient dan lossless image compression system telah berhasil dilakukan dan prosesnya berjalan sesuai dengan teknik kompresi. Berdasarkan hasil uji coba aplikasi yang telah dibangun terhadap 5 citra dengan format menyi yang berukuran 5.249.494 byte berhasil dikompresi menjadi 2.041.208 bit dengan CR 28%. Kemudian citra kedua 3.124.201 byte menjadi 1.060.781 byte dengan CR 33,95%. Kemudian citra ketiga 10.473.459 bit menjadi lebih sangat kecil menjadi 3.065.010 byte dengan CR 29,26%. Kemudian citra keempat 804.728 bit menjadi 200.215 bit dengan CR 24,87%. Dan kemudian terakhir citra kelima 503.111 byte menjadi 158.711 byte dengan CR 31,55%. Kemudian untuk jurnal ketiga, implementasi kompresi data pada jaringan komputer menggunakan algoritma Zil. Yang masalah yang diangkat yaitu pengiriman data atau file melalui media jaringan itu membutuhkan bandwidth yang besar. Bila ukuran file yang dikirim juga besar, sehingga proses pengiriman data yang kapasitas besar itu akan mengakibatkan jaringan yang ada menjadi sibuk dan bisa maintenance, juga bisa down. Nah, dan pengiriman juga bukan waktu yang lama. Lalu nilai inovasi atau perbedaan penelitian di sini, kompresi data menggunakan algoritma Zlib ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Program kompresi data ini terdiri dari berbagai bagian. Bagian kompresi, bagian dekompresi, dan bagian client server yang dapat melakukan kompresi dan dekompresi pada saat data dikirim. Dan hasil dan manfaatnya itu rasio hasil kompresi yang file gambar dengan ekstensi BMP dengan rata sebesar 1:0,04. Lalu perbedaan waktu pengiriman yang paling signifikan diperoleh paling cepat pada tipe file gambar dengan rata-rata waktu pengiriman dengan menggunakan slip rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 0,06 M dan yang tidak dilakukan kompresi data sebesar rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 0,04 M. Lalu algoritma sleep baik digunakan untuk tipe-tipe file besar ini merupakan tipe gambar yang belum terkompresi. Perbedaannya dengan tipe JPEG dan PNG yang merupakan tipe file yang sudah terkompresi. Lalu sebagai kesimpulan, jadi berdasarkan kajian terhadap 3 jurnal yang membahas penerapan algoritma kompresi data, dapat disimpulkan bahwa kompresi data memiliki peran yang sangat penting dalam efisiensi transmisi dan penyimpanan file, khususnya pada file yang berukuran besar seperti gambar, teks, audio, dan di jurnal pertama menunjukkan bahwa algoritma sleep yang diimplementasikan dalam aplikasi client server menunjukkan efisiensi waktu transfer yang signifikan, terutama pada file gambar dengan ekstensi BM. Rata-rata rasio kompresi terbaik terjadi pada file gambar dengan selisih waktu pengiriman mencapai 0,72 ms dibandingkan dengan tanpa kompresi. Zilip juga terbukti paling efektif untuk file yang belum terkompresi sebelumnya karena sifatnya yang lossless dan dapat mengembalikan data ke bentuk aslinya tanpa kehilangan informasi. Lalu jurnal kedua, metode Felix Fast Efficient and Lossless Image Compression System.
berhasil menghasilkan rasio kompresi antara 24,87% hingga 38% terhadap 5 file PNG dalam uji manual dengan citra grayscale berukuran 2048 bit. Nah, metode ini mampu mengurangi ukuran menjadi 124 bit, rasio kompresi 50%. Nah, keunggulan Felix terletak pada kecepatan serta efektivitas untuk citra skala abu-abu dengan kehilangan kualitas yang minimal. Sementara itu, jurnal ketiga teknik dekompresi data lossless berbasis statistik dan kamus diuji oleh Jatuh Kanada Kandaga Jatuh Kandaga menunjukkan bahwa LJS memiliki rasio rata-rata terbaik 46%, sangat efektif untuk file teks. LZW15V yang menggunakan ukuran bit variabel juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rasio rata-rata 44% dan waktu kompresi yang cepat. Dan Bookman menjadi metode tercepat dari sisi waktu, namun dengan rasio kompresi lebih rendah dibandingkan LGSS dan LGW15V. Secara umum, penggunaan metode juga sangat bergantung pada karakteristik data yang dikompres. Sekian eh, presentasi dari review jurnal ini. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.